Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Miftahul Ahyar. Saya dari kelas 5 EASP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat pribadi saya tentang budaya organisasi dan keberagaman dalam organisasi. Mari kita beralih ke pembahasan materi. Baiklah, yang pertama, menurut pendapat saya tentang budaya organisasi. Pendapat saya tentang budaya organisasi, sistem yang dianut bersama untuk para anggotanya yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem ini adalah kunci untuk menjunjung tinggi oleh organisasi. Nah, di dalam budaya organisasi ada 7 karakteristik, yaitu yang pertama, perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan pada hal-hal yang diakui. Nah, yang kedua, inovasi dan keberagaman mengambil risiko. Inovasi dan keberagaman mengambil risiko ini seperti maksud dalam sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Lanjut, yang ketiga yaitu orientasi orang. Orientasi orang ini dia berpikir gini, sejauh mana keputusan manajemen dipertimbangkan dengan efek dari hasil tersebut atas orang yang di dalam organisasi tersebut. Nah, yang orientasi hasil, sejauh mana manajemen itu berfokus pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya orientasi tim. Orientasi tim itu sejauh mana organisasi itu menilai kegiatan kerja organisasi pada tim ketimbang pada individu. Artinya yang mana organisasi tersebut sejauh mana kegiatan organisasi pada dibanding ketimbang pada individu tertentu. Nah, yang selanjutnya keagresifan. Di organisasi tersebut itu memilih bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Nah, dan yang terakhir, stabilitas. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan pertahanan atau status dalam perbandingan dengan pertumbuhan. Lalu ada 2 jenis budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan budaya organisasi yang lemah. Yang kuat, budaya organisasi yang kuat ini merupakan jenis budaya organisasi yang kokoh dan kuat. Jenis budaya organisasi ini mengacu pada situasi di mana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman yang berlaku. Lalu budaya organisasi yang lemah. Dalam organisasi yang lemah, setiap anggota organisasi menerima peran dan tanggung jawab mereka. Nah, karena rasa takut pada atasan atau pimpinan mereka di dalam organisasi. Lalu selanjutnya, budaya organisasi ini memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dan yang terakhir, mendorong anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam arti kepentingan bersama dalam organisasi adalah hal yang harus diprioritaskan daripada
kepentingan perseseorangan. Oke, lanjut. Yang kedua, keragaman. Keragaman organisasi menurut diri saya adalah di dalam suatu budaya organisasi terdapat keragaman yang sering kita jumpai. Pengertian keragaman ialah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman individu dalam organisasi diartikan sebagai yang pertama, kumpulan dari beberapa persamaan maupun perbedaan latar belakang individu pada dimensi nilai, keyakinan, dan opini. Lalu yang kedua, suatu hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Dan yang ketiga, suatu hal yang perlu dikelola dengan baik. Keberagaman organisasi suatu kondisi yang mana merupakan keberagaman dari segi suku bangsa. Keberagaman dari segi suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender, seperti yang saya jelaskan di atas. Keberagaman di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa, maka dari setiap organisasi memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Namun keberagaman atau perbedaan dalam suatu organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi dan perusahaan. Dan pimpinan harus memberikan perhatian terhadap keberagaman dalam organisasi karena agar tidak terjadinya perselisihan atau kesalahan yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam organisasi. Nah, jika perselisihan antar anggota, maka tidak akan bisa mencapai tujuan organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari dua soal di atas, yaitu tentang budaya organisasi dan keberagaman organisasi. Apabila ada kata-kata yang salah dari diri saya, itu mungkin dari pribadi saya, tapi apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya tutup dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.